2 bus dan 1 truk terlibat tabrakan beruntun di Sanggau, 1 orang meninggal. Dari rumput di sekitar waduk, seorang wanita diterkam buaya. Rekonstruksi pembunuhan mahasiswi oleh oknum polisi, pelaku borgol dan cekik korban. Sejumlah perempuan tuli ikuti pelatihan kreasi buket bunga Mercy. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 22 Januari 2026. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi aktual seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Bersama saya, Petronella Yani, sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju sorotan pertama, saudara. Tabrakan beruntun melibatkan 2 unit bus dan 1 unit truk terjadi di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Rabu dini hari. 1 orang meninggal dalam peristiwa ini. Berhati-hati, berasa. Inilah video amatir mengenai insiden kecelakaan maut di perbatasan Batang Tarang, Tayan Hilir, Dusun Tenggayong, Desa Cempedak. Insiden terjadi pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, melibatkan 2 unit bus Damri dan 1 unit truk ekspedisi bermuatan pupuk. Korban meninggal adalah sopir truk ekspedisi, sementara sopir salah satu bus Damri dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke Puskesmas Tayan Hilir sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Pontianak. Selain itu, 2 penumpang bus alami luka berat di bagian kaki dan cedera kepala. Kasat Lantas Polres Sanggau AKP Bungatri Yulitasari bilang seluruh penumpang bus sudah dievakuasi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau melaporkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat Rabu dini hari di perbatasan Batang Tarang Tayan Hilir, tepatnya di Dusun Tenggayong, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, antara bus Damri dengan truk. Saat ini untuk penumpang sudah dievakuasi. Kami masih menunggu kendaraan angkutan untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat laka. Untuk saat ini arus lalu lintas terpantau lancar, terkendali. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Sorotan selanjutnya, seorang ibu warga Kota Tarakan, Kalimantan Utara diserang seekor buaya saat mencari rumput pakan ternak di pinggir waduk persemaian. Korban selamat usai ditolong personel polisi. Sebelumnya korban saat itu sedang mencari rumput pakan ternak di pinggir waduk, tiba-tiba diterkam buaya dan saat itu juga meminta tolong kepada warga sekitar. Mendengar teriakan minta tolong, polisi dengan sigap berupaya menolong dan melepaskan gigitan buaya berukuran 3 meter. Akibat serangan buaya tersebut, korban alami cedera patah kaki. Korban selamat langsung dilarikan ke RSUD Kota Tarakan untuk mendapat perawatan intensif. Agar peristiwa serupa tidak terulang, pengelola waduk diminta memasang pelang keberadaan buaya. Dengan sigap, personil berupaya melepaskan gigitan buaya yang diperkirakan berukuran panjang sekitar 3 meter dengan lebar kurang lebih 40 cm dan dari kaki korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera ditolong oleh personil BAK SDM dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Tarakan atau RSUKT menggunakan kendaraan dinas BAK SDM. Dari Kalimantan Selatan, teka-teki kasus pembunuhan sadis seorang mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat yang jenazahnya ditemukan di gorong-gorong kian terang. Dalam rekonstruksi yang digelar Polresta Banjarmasin pada Rabu siang, terungkap fakta mengerikan. Pelaku yang merupakan oknum polisi tega mencekik korban hingga tewas dalam kondisi tangan terborgol. Rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswi ULM berinisial ZD oleh oknum polisi berinisial MS digelar di halaman Mapolresta Banjarmasin. Reka ulang ini bertujuan untuk menyesuaikan keterangan pelaku dengan bukti-bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian, yakni di kawasan Stisa Sultan Adam. Memakai kaos tahanan sebanyak 18 reka adegan diperagakan langsung oleh MS.
terungkap korban sempat mengancam akan membongkar hubungan gelap keduanya kepada keluarga pelaku. Tak terima dengan ancaman tersebut, situasi memanas hingga pelaku memborgol kedua tangan korban. Dalam posisi tak berdaya, pelaku kemudian mencekik korban hingga tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal. Ada 18 adegan, baik itu dari awal pertemuan hingga sampai dengan adegan jenazah atau korban dibuang di depan STIH. Untuk pasal udah kemarin yang kita sampaikan tetap kita lapis, baik itu dari pembunuhan sampai dengan kita lapis juga dengan pencurian dengan kekerasannya. Setelah memastikan korban meninggal, pelaku membuang jasad ZD ke dalam gorong-gorong sebelum akhirnya ditemukan oleh petugas kebersihan. Pelaku juga diketahui mengambil barang berharga milik korban, sehingga penyidik menerapkan pasal berlapis. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Sementara polisi menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Barat, Saudara, pemerintah Kota Pontianak mulai mewaspadai kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di musim panas. Selain bersiaga melakukan patroli, warga juga diminta menjaga kesehatan jika terjadi kabut asap. Beberapa hari tidak diguyur hujan, kebakaran hutan dan lahan muncul di wilayah Kota Pontianak seperti di Jalan Parit Haji Husin II. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Pontianak telah membentuk tim khusus pencegahan karhutla, termasuk siaga kabut asap. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono ajak masyarakat mengantisipasi terjadinya bencana. Warga juga diingatkan menjaga kesehatan, menghemat air bersih, dan tidak melakukan pembakaran terutama di lahan gambut. Hampir 2 minggu tidak turun hujan dan panas, kering, walaupun air pasang. Oleh sebab itu kita harus antisipasi kepada warga Kota Pontianak untuk penghematan terhadap air bersih. Itu pertama. Yang kedua, antisipasi tidak membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama yang di lahan gambut, Pontianak, Selatan Tenggara dan Utara. Selanjutnya, mengurangilah kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak terhadap kesehatan. Sementara itu, Gubernur Kalbar Yan Norsan minta pemerintah kabupaten kota siaga karhutla. Jika terjadi bencana, pemerintah daerah terdampak diimbau segera mengajukan status tanggap darurat agar dapat segera ditangani. Kita imbau semuanya, kita imbau juga kepada kabupaten kota yang mulai sudah ada api, itu segera mengajukan tanggap darurat supaya nanti bantuan dari pusat itu lebih mudah, Dan kita juga akan segera siap-siap siaga untuk memadam kebakaran. Dengan karhutla yang mulai muncul di wilayah Pontianak, warga dari kelompok rentan diminta kurangi aktivitas di luar ruangan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyebut kualitas udara di Kalimantan Barat masih aman meski hotspot atau titik api muncul di sejumlah wilayah. DKLH pastikan siap berkoordinasi dengan dinas terkait antisipasi perubahan kualitas udara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar, Adiani bilang, selain memantau hotspot di Kalbar, pihaknya juga memantau kualitas udara akibat kabut asap. Untuk saat ini, kualitas udara masih tergolong aman. Namun jika kondisi udara mulai memburuk, maka DLHK akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk menentukan kebijakan terkait sekolah dan imbauan warga. Adiani juga menyebut tim DLHK Kalbar bersama BPBD, Manggala Agni, dan relawan bergerak lakukan pemadaman di beberapa titik. Adiani juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan. Tiap hari sekarang sudah mulai ada pembakaran, misal kemarin ada 58 titik api yang memang yang ada kemarin yang terbesar itu misalnya di Landak dan Melawi. Hari sebelumnya, nah ini saya tidak hafal nih, hari sebelumnya nah ini ada di Sambas ada 10 titik, totalnya hanya 19 titik. Terus tapi ini selalu ada melakukan pemadaman dan alhamdulillah pada tanggal 23 tidak ada titik api. Nah, tanggal 22 ada 13. Nah, ini titik apinya di Sintang hanya 3.
Kolam jaring terendam banjir, 151 pembudidaya ikan di Martapura Barat rugi miliaran rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Potensi kebakaran hutan dan lahan mulai meningkat di wilayah Kalimantan Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat intensifkan langkah antisipasi. Salah satunya mengaktifkan pos lapangan. Untuk menekan karhutla, BPBD Kalimantan Barat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui BPBD daerah untuk menindaklanjuti informasi di lapangan dengan harapan penanganan karhutla dapat melibatkan banyak pihak. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kalbar, Daniel, menyebut sejak 19 Januari 2026, BPBD Kalbar telah menurunkan tim patroli untuk melakukan pemantauan di wilayah yang berpotensi terjadi karhutla seperti di wilayah Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Jika ditemukan titik api, petugas langsung melakukan pembasahan dan pemadaman. BPBD Kalbar juga mengaktifkan pos lapangan di wilayah Madusari, Kabupaten Kuburaya untuk mempercepat respons jika terjadi karhutla di sekitarnya sehingga pergeseran personel dan peralatan tidak memerlukan waktu lama. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat sudah menurunkan tim patroli. Tim patroli ini yang pertama tugasnya mengawasi area-area yang berpotensi terbakar di wilayah Kabupaten Kuburaya, kota, dan sekitarnya, dan melakukan operasi pembasahan. Apabila ditemukan titik api, dilakukan operasi pemadaman oleh tim ini. Tentu tim ini bergabung dengan tim BPBD Kota, BPBD Kabupaten Kuburaya, termasuk instansi-instansi terkait TNI dan Polri di lapangan. Kita ke informasi selanjutnya. Musibah banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan tidak hanya merendam permukiman, tapi juga memukul telak sektor perikanan. Di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, sebanyak 151 pembudidaya ikan patin rugi besar setelah kolam jaring mereka terendam dan ribuan bibit ikan lepas ke perairan bebas. Meski debit air di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar berangsur surut, namun kecemasan masih menyelimuti para pembudidaya ikan patin. Seperti Hadran yang hanya bisa terpaku melihat kolam jaringnya porak-poranda akibat banjir. Sebanyak 15.000 bibit ikan patin miliknya lepas dari keramba karena ketinggian air yang melampaui pembatas jaring. Kondisi ini membuat para pembudidaya mendesak pemerintah daerah memberikan solusi jangka panjang berupa penyediaan alat berat untuk meninggikan konstruksi tanggul kolam agar lebih tahan terhadap luapan air di masa depan. Maksudnya minta untuk meninggikan, tapi kita berkoordinasi pulang lawan anggota-anggota, cuma yang sebagian ada yang apa, sebagian yang kada, supaya jangka panjang atau amunnya kita beri apakah planit yang kayak ini kuliling ini kan jangkanya paling setahun hancur pulang. Biasanya dibantu bibit, berarti bulan 2 kan otomatis 8 bulan 9 bulan lah man. Yang panen doh bulan-bulanan lah. Nah otomatis kan bulan 4 loh Pak, pasti tinggalam itu bibit tuh. Nah otomatis kan dampaknya bang kayak ini pulang kejadiannya. Dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar mencatat, kerugian di sektor perikanan mencapai angka fantastis, yakni 4,46 miliar rupiah. 151 pembudidaya yang tersebar dari wilayah hulu hingga hilir sungai dinyatakan terdampak langsung. Pihak dinas menyatakan sebelumnya telah memberikan peringatan dini kepada warga untuk meninggikan keramba sebelum puncak musim hujan tiba. Awalnya kan sudah memberikan pengumuman dan himbauan kepada pembudidaya sebelum sebelum musim penghujan, artinya kan untuk menyiapkan dan khusus untuk di keramba Jala Apung di arah airan sungai itu harus memperkuat tali pengikat dari Jala Apung sendiri, dan sebaliknya untuk kolam itu untuk mengamankan agar kiranya memberikan di tanggul itu memberikan waring, artinya kan atau meninggikan tanggul kolam itu sendiri agar ikan itu tidak
bisa keluar. Saat ini Pemkab Banjar masih terus melakukan proses verifikasi dan validasi data di lapangan yang hasilnya akan menjadi rujukan utama untuk menentukan jenis bantuan, baik berupa bibit maupun perbaikan sarana prasarana bagi para pembudidaya terdampak banjir. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara itu, pasca banjir yang melanda hampir seluruh kawasan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pemerintah Kota Banjarmasin lakukan normalisasi sungai. Hal ini sebagai upaya mitigasi banjir. Penanganan fenomena banjir tahunan yang kerap merendam permukiman serta aktivitas masyarakat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kini mendapat perhatian khusus. Pasalnya, selama ini upaya penanganan banjir yang terjadi setiap tahun belum membuahkan hasil maksimal. Hingga akhir tahun 2025 lalu, banjir kembali melanda dengan ketinggian capai 30 hingga 50 cm di atas permukaan air laut. Memasuki awal tahun 2026, pasca banjir, pemerintah Kota Banjarmasin di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Yamin HR gencarkan program normalisasi sungai sebagai upaya mitigasi banjir. Upaya ini dirancang bukan hanya penanggulangan sementara, namun sebagai penanggulangan jangka panjang ke depan. Sebenarnya sampai saat ini di beberapa titik sungai ya sudah kita laksanakan melakukan pembersihan, terus pengerukan dan juga menormalisasinya ya. Karena kita berharap dengan kegiatan ini dan tidak berhenti dari sini karena tidak bisa menyelesaikan masalah sungai itu hanya sehari, tapi mungkin saya menginginkan sampai di bulan 9 itu terus melakukan pembersihan dan menormalisasi sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Warga berharap normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah kota dapat berjalan konsisten hingga memberikan hasil nyata, sebab tak hanya merendam permukiman, banjir juga berdampak pada perekonomian warga. Yang pertama itu kan untuk mengurangi banjirnya, untuk diharapkan itu kepada seluruh masyarakat lah, khususnya pada pemerintah kan kami di masa ini untuk menjaga keadaan memelihara sungai lah kan, supaya jangan ada lagi banjir kan yang sudah terjadi kan sampai sekarang banjir masih ada lagi. Masalahnya itu kan yang untuk daerah resapan sudah berkurang, untuk daerah pertaniannya seluruhnya lah kada ada lagi untuk yang untuk apa itu, untuk yang menghasilkan itu masalahnya tidak bisa digarap lagi lahannya. Normalisasi sungai kini menjadi tumpuan harapan warga dalam mengatasi banjir tahunan yang selama ini terus berulang di Kota Banjarmasin. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, Wali Kota Singkawang, Cecuime, memimpin penanaman pohon di sepanjang Jalan Tani dan Jalan Alianyang. Wali Kota berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga pohon yang telah ditanam. Sebelumnya, pemerintah Kota Singkawang telah menanam pohon di sejumlah ruas jalan kota, seperti di Jalan Raya Sedau, jalan akses masuk Bandara Kota Singkawang dan lainnya, termasuk di sejumlah lahan perkantoran. Penanaman pohon untuk mencegah banjir, memperindah kota, dan mencegah polusi. Wali Kota Cecuime memastikan komitmen Pemkot dalam menjaga lingkungan guna masa depan yang lebih baik. Misalnya kita melanjutkan penanaman pohon yang dilakukan di seluruh Kota Singkawang. Yang sudah dilakukan Singkawang Selatan ya dari Pasir Panjang, terus jalan akses bandara, Dirang, Sedau, Sakok. Sekarang hari ini adalah Jalan Tani dan Jalan Alianyang kita lakukan penanaman, mana kita tahu penanaman pohon mempunyai banyak manfaat ya, selain untuk penanganan banjir, polusi udara, dan tentu estetikanya. Dan juga ini juga instruksi dari Ibu Presiden yang kelima ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Informasi lainnya saudara, selain menekan kebocoran air, PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak saat ini juga memperbaiki manajemen risiko dan cakupan pelanggan. Tujuannya untuk tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak mulai melaksanakan manajemen risiko di tubuh kelembagaan untuk memitigasi hambatan layanan, baik dari potensi kerugian, pengendalian program, hingga antisipasi perubahan kebijakan di setiap bidang kerja. Kalau kita bicara itu kan dari hulu ke hilir itu kan panjang. Semua itu kan ada risiko-risikonya. Maka dengan adanya FGD ini kami mengharapkan bimbingan dan arahan dari BPKP Perwakilan Kalimantan Barat supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa
terhindar dan bisa diantisipasi. Sementara itu, Wali Kota Pontianak inginkan manajemen dan sumber daya manusia yang ada semakin kreatif, terutama dalam mengatasi masalah yang dialami maupun yang menjadi aduan pelanggan. Bagaimana kita ketahui, PDM Kota Pontianak ini PDM yang besar ya, melayani warga Kota Pontianak. Harapan kita bisa sebagai salah satu pelayanan yang dipercaya dalam penyediaan air bersih ya. Tentunya banyak hal-hal yang nanti yang perlu diingatkan kepada manajemen, SDM, termasuk bagaimana cara mengatasi masalah-masalah di lapangan. Tercatat tingkat kebocoran air PDAM di Pontianak masih berada di angka 30,6%. Sementara cakupan layanan saat ini sudah mencapai 90,6% dan ditargetkan bisa 100% secara bertahap. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya jelang ibadah haji, Menteri Haji dan Umroh minta petugas haji layanin jemaah bukan pejabat. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan petugas haji harus fokus melayani jemaah bukan pejabat dalam menjalankan tugasnya di Tanah Suci. Menhat meminta petugas haji wajib mendedikasikan dirinya untuk melayani jemaah selama berada di Tanah Suci. Menhat menekankan petugas haji yang berasal dari berbagai institusi ini harus fokus pada niat awal, yaitu melakukan pelayanan terhadap jemaah bukan pejabat negara. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, petugas haji dilarang mementingkan kebutuhan pribadi, baik dalam hal finansial maupun keinginan untuk menjalankan ritual ibadah haji. Petugas jadilah petugas yang benar-benar melayani jamaah. Jangan mementingkan kebutuhan sendiri. Apakah itu kebutuhan finansial, apakah itu kebutuhan fisik, apakah itu kebutuhan untuk menjalankan ritual-ritual haji sendiri. Kita sudah niat menjadi petugas. Jika nanti ada kesempatan menjalankan ritual haji, alhamdulillah. Tapi kalau toh itu nanti tidak bisa, harus milih antara menjalankan ritual haji atau menjalankan tugas, tentu pilihan pertama tugas. Sementara itu, anggota Amirul Hajj Perempuan tahun 2023-2024, Alisa Wahid, meminta petugas haji harus menjadi sumber rasa aman dan nyaman bagi jemaah, khususnya lansia dan perempuan. Pernyataan ini disampaikan Alisa saat menghadiri pendidikan dan pelatihan Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH 2026 di Asrama Haji Jakarta Timur. Alisa menyebut, tiap tahun selalu muncul persoalan yang berkaitan dengan jemaah lansia dan perempuan, seperti kondisi fisik, mental, dan gap teknologi serta informasi, sehingga butuh penyesuaian pelayanan yang mencakup jumlah pendamping, mekanisme, dan pengelolaan kebutuhan khusus jemaah lansia dan perempuan di Tanah Suci. Menurut Alisa, pelayanan bagi jemaah lansia dan perempuan harus tersedia secara memadai sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada jemaah selama beribadah. Menjadi petugas haji itu sudah sebuah tantangan tersendiri. Apalagi ketika yang kita layani itu adalah para lansia. Kita berhutang kepada mereka. Negara punya hutang kepada para jamaah haji lansia. Karena itu pelayanannya harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi para petugas haji perlu menyiapkan dirinya, meluruskan niatnya, berangkat ke Tanah Suci untuk melayani para lansia ini dengan sebaik-baiknya supaya ibadah hajinya tentu saja menjadi lebih lancar. Para petugas haji adalah sumber rasa aman, sumber rasa nyaman bagi para jamaah haji, terutama jamaah haji lansia dan perempuan. Kita menuju sorotan lainnya, saudara. Rumah Tahfidz Insan Qurani di Samarinda, Kalimantan Timur, menggelar ujian tahfidz terbuka dan parade Al-Quran.
Ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak penghafal Al-Quran yang telah mencapai target hafalan. Sebanyak 68 peserta ujian tapis terbuka dan parade Al-Quran yang terdiri dari usia balita hingga SD ikut serta menjalani kegiatan yang diadakan oleh Rumah Tapis Insan Qurani. Kegiatan ini diadakan mengingat banyaknya tantangan dalam mengajarkan hal baru pada anak usia dini dalam proses pengenalan Al-Quran. Salah satu program yang dijalankan yakni dengan sistem bernyanyi secara kolosal agar proses menghafal anak usia dini tidak jenuh. Untuk target ya, jadi setiap kelas itu targetnya itu berbeda-beda. Kita memang kelompokkan mas, kayak anak-anak tadi tahfiz anak usia dini, ya kita kelaskannya sendiri. Targetnya dia hanya bisa mengenal huruf dulu, hukum-hukum tajwid. Nah, dibagi waktu itu 70-30, 70 untuk tahsin, 30 untuk tahfiznya. Kelas 3, kelas 4 yang dia sudah mulai bisa mengenal huruf, sudah bisa mendengarkan instruksi ustazannya. Kedepan Rumah Tapis Insan Qurani terus mengembangkan rumah untuk anak-anak penghafal Quran yang ingin ikut serta. Tantangannya mungkin kalau di kelas PAUD, kelas yang anak-anak ya, yang balita itu biasanya dari segi kerapihan, mungkin mereka masih toddler, mereka masih butuh penanganan yang khusus, dan juga mungkin ada dari kami sendiri yang paling susah adalah talaki ya, karena anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran biasanya kami talaki berulang-ulang gitu. Jadwal menghafal Al-Quran di Rumah Tapis ini cukup fleksibel dan memudahkan para peserta yang ingin masuk sekolah negeri. Febri Ananda, Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke informasi soal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Pastikan kesiapan pelaksanaan tes kemampuan akademik bagi siswa SD dan SMP yang direncanakan tahun 2026 ini. Kesiapan ini tidak terlepas dari pengalaman Disdikbud Kota Balikpapan yang lebih dulu terapkan sistem evaluasi serupa melalui ujian sekolah berstandar kota atau USBK sejak 2024 silam, baik SD maupun SMP. USBK dan tes kemampuan akademik atau TKA substansi keduanya memiliki tujuan sama, yakni dirancang untuk mengukur capaian akademik dan standar kompetensi secara objektif. USBK sebelumnya mengujikan 8 mata pelajaran, sedangkan TKA hanya berfokus pada 2 mata pelajaran utama. Dengan pengalaman tersebut, Disdikbud Kota Balikpapan tidak akan hadapi kendala berarti, baik dari sisi kesiapan sistem dan sumber daya manusia hingga pemahaman teknis pelaksanaan di sekolah. Standar siswa-siswi kita, murid-murid kita itu pencapaiannya sampai mana? Walaupun itu tidak mempengaruhi kelulusan atau ketidaklulusan orang. Tapi untuk menyusun prestasi anak-anak kita ambil dari tes USBK itu. Ini kan ada jalur prestasi nih untuk masuk sekolah SD ke SMP. Nah, itu dari urutan 100 sampai urutan 1 sampai 200 itu yang diambil untuk masuk langsung secara otomatis melalui jalur prestasi. Universitas Lambung Mangkurat kembali menunjukkan komitmennya dalam pengabdian masyarakat dengan menerjunkan mahasiswa praktik profesi ners ke pelosok desa. Berlokasi di Desa Sungai Asam, Kabupaten Banjar, para calon perawat profesional ini fokus pada penguatan kesehatan desa, terutama dalam menanggulangi penyakit tidak menular seperti hipertensi. Mahasiswa program profesi ners dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ULM kini tengah menjalani masa praktik lapangan di Kecamatan Karangintan. Dengan metode door-to-door atau mendatangi rumah warga satu persatu, para mahasiswa melakukan pemeriksaan tekanan darah sekaligus memetakan risiko kesehatan masyarakat setempat. Dari hasil pengkajian di lapangan, ditemukan fakta bahwa masih banyak warga yang memiliki pola berobat reaktif. Sejumlah penderita hipertensi diketahui hanya mengonsumsi obat saat gejala atau sakit kepala kambuh saja. Padahal hipertensi merupakan penyakit kronis yang membutuhkan penanganan berkesinambungan. Ketahui bersama bahwa hipertensi itu merupakan penyakit yang harus diobati secara terus-menerus, bukan hanya diobati ketika penyakit itu hanya kambuh saja, tapi secara berkesinambungan, perlu dikontrol secara rutin dan juga minum obat secara teratur. Kehadiran mahasiswa praktik ini pun mendapat sambutan hangat dari warga desa Sungai Asam.
Masyarakat merasa terbantu karena mendapatkan akses konsultasi kesehatan gratis dan edukasi mengenai cara menjaga pola makan serta gaya hidup sehat. Banget kayak ini, awas sharing-sharing, bertukar pendapat, petakun-takunan kayak itu, jadi pembelajaran kayak itu. Mudahan sukses saja ke depannya untuk pelayanan kesehatan di Desa Sungai Asam. Melalui program ini, Universitas Lambung Mangkurat berharap dapat membentuk perilaku kesehatan masyarakat yang lebih baik dalam jangka panjang. Edukasi yang diberikan juga diharapkan mampu menekan angka komplikasi akibat hipertensi di wilayah pedesaan Kabupaten Banjar. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mantan pemain PSG dirumorkan ke Persib Bandung. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda masih bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Kita ke informasi dunia olahraga. Skuad Garuda sudah mendapat lawan pada turnamen gagasan FIFA yang akan digelar pada FIFA Matchday Maret. Bulgaria dari zona Eropa, Kepulauan Solomon wakil benua Oseania, serta Saint Kitts and Nevis menjadi lawan dari benua CONCACAF. Genderang perang FIFA Series 2026 sudah mulai ditabur. Ajang ini akan menjadi ujian perdana sang ahli pikir strategi John Herdman dalam mengawali tugasnya meracik strategi Jaid Izzes dan kolega. Pasca gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu publik tanah air ingin menyaksikan pasukan kebanggaan setidaknya tampil menjanjikan pada turnamen yang akan digelar Maret hingga April di kandang sendiri. Berikat. Kepulauan Solomon, negara kepulauan indah yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan, juga akan menjadi lawan skuad Garuda di FIFA Series 2026. Menempati ranking 152 FIFA, Kepulauan Solomon memang berada jauh di bawah timnas Indonesia yang kini berada di posisi 122 ranking dunia FIFA. Pasukan The Bonitos sebenarnya tak asing dengan sepak bola Asia Tenggara. Kepulauan Solomon sempat hadapi Malaysia di FIFA Matchday Juni 2023. Dalam duel itu, Kepulauan Solomon terbantai 1-4. Di atas kertas, armada John Herdman tentu berada di atas kemampuan pasukan Pulau Bahagia. Saint Kitts and Nevis menjadi calon lawan paling awam bagi publik Indonesia. Negara kepulauan kecil di Karibia ini terkenal dengan keindahan alam tropis, sejarah kolonial, dan menjadi salah satu negara terkecil di Amerika. Namun bagi John Herdman, negara peringkat 154 dunia FIFA bukanlah tim baru. Ahli pikir strategi skuad Garuda sempat menundukkan negara wakil CONCACAF kala masih menukangi timnas Kanada. Cole Palmer menjadi salah satu pemain berdarah negara kepulauan indah ini. Palmer sempat pulang kampung ke negeri nenek moyangnya usai antar Chelsea rebut gelar Piala Dunia antar klub. Mantan penggawa Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa, dirumorkan kian dekat merapat ke Super League Indonesia. Bahkan media olahraga Prancis L'Equipe mengabarkan Kurzawa akan tanda tangani kontrak bersama Persib Bandung. Rumor mengenai Layvin Kurzawa mendarat di Gelora Bandung Lautan Api untuk gabung Persib Bandung kian santer beredar. Kabarnya, bek kiri mantan penggawa PSG akan segera menandatangani kontrak bersama Maung Bandung pada akhir pekan ini. Rumor ini diperkuat setelah media olahraga ternama Prancis L'Equipe mengabarkan perihal talenta 33 tahun merapat ke Super League Indonesia. Medio 2024. Sempat tanpa klub, Kurzawa tak lagi diperpanjang oleh Boavista, talenta setinggi 182 cm kemudian berstatus tanpa klub pada musim panas lalu. Setelah menganggur beberapa bulan, kini Kurzawa dirumorkan akan hijrah ke Persib Bandung. Persib memang tengah butuh tenaga di posisi bek kiri. Maung Bandung dikabarkan akan kehilangan Federico Barba yang tak kerasan dan akan kembali ke Italia. Keluarga menjadi alasan Barba tak akan bertahan di skuad Boyan Hodak dan memilih pulang untuk berkarir di benua biru. Persib memang tengah butuh memperkuat skuadnya musim ini. Tak hanya sedang berjuang di kompetisi domestik untuk raih hat-trick gelar, Pangeran Biru juga mengincar berlari jauh di kompetisi kasta kedua benua kuning AFC Champions League 2.
Informasi menarik lainnya, Saudara. Sejumlah perempuan tuli di kota Pontianak, Kalimantan Barat dapat pelatihan membuat buket bunga mercy. Hal ini sebagai upaya pengembangan keterampilan dan ekonomi keluarga. Di balik bahasa sunyi, sejumlah perempuan tuli ini terlihat tekun dan semangat merangkai kawat mercy menjadi buket bunga mercy yang cantik. Proses belajar dilaksanakan secara inklusif dengan dukungan staf perpustakaan dan kearsipan Kota Pontianak yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat sehingga membuat suasana pelatihan menjadi lebih hidup dan interaktif meski tanpa suara. Pembuatan buket bunga dari kawat mercy dipilih karena bahannya sederhana, murah, dan memiliki nilai jual sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha rumahan. Kami mengundang dari anggota Gerkatin yang perempuan. Nah, tujuannya tadi bahwa perpustakaan ini untuk semua, inklusif. Jadi dari anak-anak sampai ibu-ibu semuanya bisa berkegiatan di perpustakaan. Jadi kita kan tahu nih, misalnya wisuda ataupun ulang tahun. Jadi kawat mercy ini sangat gampang dikerjakan, gitu kan, sangat gampang untuk membuat kreativitas macam-macam bentuk, gitu kan, dan bahannya murah. Pelatihan diikuti 25 peserta, salah satunya Arini yang mengaku baru pertama kali membuat kreasi buket bunga mercy. Arini bilang nantinya akan mengembangkan kreativitas ini menjadi usahanya. Pertama kali ini buat seperti ini, alhamdulillah udah jadi. Pertamanya merasa tidak yakin ya, sekarang alhamdulillah mudah. Nanti kedepannya keterampilan ini bakal dikembangkan atau bagaimana? Ya mungkin nanti akan saya kembangkan, insya Allah saya akan usaha lagi di rumah untuk mencari modal. Kalau ada modalnya saya akan menjual, insya Allah. Pelatihan akan terus berlanjut untuk keterampilan lainnya sesuai minat peserta, mulai dari membuat bunga sabun hingga kreasi lain yang memiliki nilai ekonomi. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, usai jeda, Kompas Pagi akan kembali hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan untuk Anda. Berhati-hati, berasap. Inilah video amatir mengenai insiden kecelakaan maut di perbatasan Batang Tarang, Tayan Hilir, Dusun Tenggayong, Desa Cempedak. Insiden terjadi pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, melibatkan 2 unit bus damri dan 1 unit truk ekspedisi bermuatan pupuk. Korban meninggal adalah sopir truk ekspedisi. Sementara sopir salah satu bus damri dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke Puskesmas Tayan Hilir sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Pontianak. Selain itu, 2 penumpang bus alami luka berat di bagian kaki dan cedera kepala. Kasat Lantas Polres Tanggau AKP Bungatri Yulitasari bilang seluruh penumpang bus sudah dievakuasi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanggau melaporkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat Rabu dini hari di perbatasan Batang Tarang Tayan Hilir, tepatnya di Dusun Tenggayong, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, antara bus damri dengan truk. Saat ini untuk penumpang sudah dievakuasi. Kami masih menunggu kendaraan angkutan untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat laka. Untuk saat ini arus lalu lintas terpantau lancar, terkendali. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Sebelumnya korban saat itu sedang mencari rumput pakan ternak di pinggir waduk, tiba-tiba diterkam buaya dan saat itu juga meminta tolong kepada warga sekitar. Mendengar teriakan minta tolong, polisi dengan sigap berupaya menolong dan melepaskan gigitan buaya berukuran 3 meter. Akibat serangan buaya tersebut, korban alami cedera patah kaki. Korban selamat langsung dilarikan ke RSUD Kota Tarakan untuk mendapat perawatan intensif. Agar peristiwa serupa tidak terulang, pengelola waduk diminta memasang pelang keberadaan buaya.
Dengan sigap, personil berupaya melepaskan gigitan buaya yang diperkirakan berukuran panjang sekitar 3 meter dengan lebar kurang lebih 40 cm dan dari kaki korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera ditolong oleh personil BAK SDM dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Tarakan atau RSUKT menggunakan kendaraan dinas BAK SDM. Rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswi ULM berinisial ZD oleh oknum polisi berinisial MS digelar di halaman Mapolresta Banjarmasin. Reka ulang ini bertujuan untuk menyesuaikan keterangan pelaku dengan bukti-bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian, yakni di kawasan Stisa Sultan Adam. Memakai kaos tahanan sebanyak 18 reka adegan diperagakan langsung oleh MS. Terungkap, korban sempat mengancam akan membongkar hubungan gelap keduanya kepada keluarga pelaku. Tak terima dengan ancaman tersebut, situasi memanas hingga pelaku memborgol kedua tangan korban. Dalam posisi tak berdaya, pelaku kemudian mencekik korban hingga tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal. Ada 18 adegan, baik itu dari awal pertemuan hingga sampai dengan adegan jenazah atau korban dibuang di depan STIH. Untuk pasal sudah kemarin yang kita sampaikan tetap kita lapis, baik itu dari pembunuhan sampai dengan kita lapis juga dengan pencurian dengan kekerasannya. Setelah memastikan korban meninggal, pelaku membuang jasad ZD ke dalam gorong-gorong sebelum akhirnya ditemukan oleh petugas kebersihan. Pelaku juga diketahui mengambil barang berharga milik korban sehingga penyidik menerapkan pasal berlapis. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Sementara polisi menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di balik bahasa sunyi, sejumlah perempuan tuli ini terlihat tekun dan semangat merangkai kawat mersi menjadi buket bunga mersi yang cantik. Proses belajar dilaksanakan secara inklusif dengan dukungan staf perpustakaan dan kearsipan Kota Pontianak yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat sehingga membuat suasana pelatihan menjadi lebih hidup dan interaktif meski tanpa suara. Pembuatan buket bunga dari kawat mersi dipilih karena bahannya sederhana, murah, dan memiliki nilai jual sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha rumahan. Kami mengundang dari anggota Gerkatin yang perempuan. Nah, tujuannya tadi bahwa perpustakaan ini untuk semua, inklusif. Jadi dari anak-anak sampai ibu-ibu semuanya bisa berkegiatan di perpustakaan. Jadi kita kan tahu nih, misalnya wisuda ataupun ulang tahun. Jadi kawat mersi ini sangat gampang dikerjakan, gitu kan, sangat gampang untuk membuat kreativitas macam-macam bentuk, gitu kan, dan bahannya murah. Pelatihan diikuti 25 peserta, salah satunya Arini yang mengaku baru pertama kali membuat kreasi buket bunga mersi. Arini bilang nantinya akan mengembangkan kreativitas ini menjadi usahanya. Pertama kali ini buat seperti ini, alhamdulillah udah jadi. Pertamanya merasa tidak yakin ya, sekarang alhamdulillah mudah. Nanti kedepannya keterampilan ini bakal dikembangkan atau bagaimana? Ya mungkin nanti akan saya kembangkan, insya Allah saya akan usaha lagi di rumah untuk mencari modal. Kalau ada modalnya saya akan menjual, insya Allah. Pelatihan akan terus berlanjut untuk keterampilan lainnya sesuai minat peserta, mulai dari membuat bunga sabun hingga kreasi lain yang memiliki nilai ekonomi. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronia Layani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.